Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita di podcast Hima PBA. Meskipun 1 tahun ini nggak podcast lagi ya. Iya. Terakhir kali di tahun yang lalu. Nah, kita kali ini dengan saya Muhammad Razak Maulana dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 23 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi kita sekarang di UMY, teman-teman ya. Nah, dalam podcast kita kali ini adalah membawa tema pelajaran berharga dari perjalanan memimpin organisasi. Nah, kita dengan membahas ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial bagi saya. Namanya Naufal Ulwan Al-Bahri. Nah, saya manggilnya apa nih, Mas atau Bang enaknya? Aku biasanya dipanggil di kampus itu Ulwan. Oh, Ulwan. Boleh Bang, boleh Mas. Tapi saya orang Sunda, jadi sebenarnya dipanggilnya AA. Bukan amang-amang ya. Kalau amang-amang biasanya tukang cilok, amang-amang cilok enggak. Jadi saya biasanya AA kalau dipanggil di rumah ya. Tapi di sini bebas lah ya. Suka senyamannya Mas Rozak aja. Enaknya karena saya orang Jawa juga ya. Kayak Mas aja boleh. Kayak lebih biasa ngomongnya ya. Boleh. Kalau Bang terlalu Jabodetabek ya. Iya, benar. Gitu. Boleh. Oke. Nah, sebelum kita membahas tema besar kita kali ini, nah aku pengen membawakan kabar baru di kampus kita, Bang. Oh, ada. Ada kabar baru. Oh iya, sebelumnya aku mau ngasih tahu teman-teman. Nama beliau kan Naufal Ulwan Al-Bahri. Sekarang nggak itu aja namanya. Apa tuh? Ada SPD. Oh, ada SPD-nya. Nah, Alhamdulillah. Dari 1 bulan yang lalu kan? Iya, 1 bulan yang lalu. Kemarin tanggal 11. Oh, tanggal 11. Nah, alhamdulillah beliau sudah wisuda. Semoga bisa melanjutkan Amin, pasti itu. studinya. Insyaallah dan pasti. semoga selalu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Oke. Nah, sebelum kita memasuki tema besar kita kali ini, teman-teman. Nah, aku ada membawakan kabar baru. Mungkin Mas Ulan belum tahu ini. Nah, jadi pas rektor yang sebelumnya, karena kampus kita baru berganti rektor atau berganti kalau kata di negara adalah presiden. Nah, sekarang rektornya bernama Pak Nurmandi. Kalau sebelumnya siapa, Mas? Pak Gunawan. Pak Gunawan. Pas beliau di akhir-akhir jabatan, beliau tuh mengeluarkan SK rektor yaitu terkait eksis. Nah, aku nggak tahu cuman kepanjangannya apa, cuman intinya adalah eksis ini adalah program atau program kampus yang mengharuskan, maksudnya menyerahkan poin kemahasiswaan atau poin keaktifan sebagai di organisasi kampus. Nah, kira-kira kenapa sih pimpinan atau kampus kita mengambil langkah konkret untuk mengeluarkan SK ini terkait keharusan mahasiswa mengikuti organisasi di sekitar kampus gitu? Kira-kira menurut Mas Ulan apa sih sebabnya gitu kira-kira? Itu gebrakan baru ya Mas Rozak ya? Baru-baru banget. Mungkin sebenarnya saya pribadi belum mendalami begitu dalam ya. Cuman kalau dari penjelasan yang tadi Mas Rozak katakan, ada poin-poin untuk mahasiswa itu ikut organisasi ya, atau mendapatkan sertifikat. Jadi jadi ketika mahasiswa itu mengikuti organisasi nanti kan ada sertifikat. Nah, itu nanti diserahkan di website. Nah, jadi nanti ada standar untuk mahasiswa ini di akhir semester itu poinnya berapa gitu. Misalkan gitu loh. Agar tidak kupu-kupu. Nah, itu dia poinnya. Mungkin eksistensi yang dibuat oleh pemimpin kampus kita itu agar mahasiswa itu bisa mengembangkan potensinya. Betul. Karena tujuan dari kampusnya dibentuk kan untuk tridharma ya. Salah satunya itu untuk dia bisa nantinya berbakti kepada bangsa Indonesia. Betul. Kalau dia tidak mempunyai potensi atau soft skill yang nantinya untuk dia bekerja, gimana dia ingin bisa berbakti kepada bangsa Indonesia. Makanya sangat penting ya ini. Betul. Itu sangat penting. Dan alhamdulillah menurut saya pribadi itu terobosan yang sangat positif. Karena ketika mahasiswa itu aktif, betul. Ketika mahasiswa itu terus mencoba hal baru, nanti soft skill yang dimiliki oleh dirinya itu bakal keluar dengan sendirinya. Setiap orang yang nanti setelah kuliah atau apa, dia akan menjadi seorang pemimpin, entah mungkin bagi orang lain atau untuk dirinya sendiri. Betul. Nah, maka dari itu, jadi yang sudah Mas Ulwan sebutkan, ada kepemimpinan. Kenapa sih kita ngambil tema itu? Nah, karena tema ini sangat penting yang perlu kita bahas mendalam. Karena beliau sendiri adalah
pernah menjabat sebagai wakil ketua umum himpunan mahasiswa pendidikan bahasa Arab periode 2023-2024 dan pastinya banyak pelajaran berharga yang beliau dapat selama memimpin himpunan mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Banyak banget Mas sebenarnya. Banyak banget kan. Paul, mungkin kalau dihitung atau dibuat buku ada 3 jilid ya. Saking banyaknya. Karena memimpin satu organisasi itu ternyata beda dengan memimpin yang lain. Itu tantangannya sangat berat bagi saya. Apalagi saya sempat pernah berpikir kayak, oh ternyata mengkritik seorang pemimpin tuh enak banget ya. Iya. Kita melihat celah buruknya, kita melihat mohon maaf kecacatannya. Setelah itu kita kritik, oh ini nggak baik, oh ini nggak baik. Ternyata ketika saya sudah diberikan amanah menjadi seorang pimpinan, wah itu Masya Allah, tabarakallah. Banyak problem-problem yang perlu kita selesaikan. Dan kadang ada yang tidak beres. Itulah Mas. Nah, pas ketika Mas Ulwan memimpin pertama kali dilantik sangat-sangat hal-hal yang mendek-dek banget. Euforianya tinggi ya. Di situ letak pertama pundak kita kan ditaruh amanah yang sangat besar gitu kan. Nah, apa sih yang Mas Ulwan pertama lakukan atau Mas Ulwan planningkan selama untuk satu periode ke depan itu apa sih gitu kira-kira? Niat pertama itu awal mula yang saya lakukan adalah niat ikhlas. Betul. Agar apa? Nanti prospeknya itu untuk ketika saya mendapatkan gangguan entah mungkin internal atau eksternal, saya tidak tergoyahkan. Karena niat saya untuk memimpin organisasi ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk saya satu belajar, dua saya untuk bisa mengembangkan soft skill yang saya miliki. Itulah makanya pertama kali saya dilantik itu dengan sumpah, dengan Al-Quran. Ada Al-Quran di atas. Betul. Itu semi-semi kayak dilantik sebagai menteri ya. Mungkin kalau disamakan ya, jabatan saya menjadi wakil presiden. Itu siapa sekarang Mas? Mas Gibran. Wah, itu kalau nyinggung ke sana agak-agak bingung juga. Dia suka yang loncat-loncat gitu ya. Betul. Padahal nggak boleh ya sih. Itulah. Kita mengkritik pemimpin itu sangat gampang. Sangat lidah kita tuh sangat mudah untuk ini. Kamu salah, kamu khotok. Tapi ketika itu yang pertama kali saya niatkan tuh untuk bisa membantu banyak orang, untuk bisa belajar utamanya. Karena iya ini untuk persiapan saya ke depannya. Betul. Itu. Nah, pasti kan setiap dalam perjalanan memimpin organisasi, Mas Ulwan sebagai waketum gitu kan di HIMA, ada nggak sih problem-problem yang Mas dapatkan selama memimpin organisasi itu yang perlu kita hindari itu, yang perlu kita selesaikan selama menjadi pimpinan di sangat banyak ya. Sangat banyak. Banyak apa itu? Banyak banget. Yang tadi saya bilang, mungkin kalau saya tulis itu 3 jilid nggak selesai. Saking banyaknya. Karena kita bisa perhatikan, Mas Rozak, memimpin organisasi atau kita masuk terjun ke dalam organisasi itu adalah kita dituntut untuk menyelesaikan masalah. Alhamdulillah ala kulli hal wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Saya mempunyai partner yang sangat bagus dan sangat profesional. Siapa tuh Mas? Itu Mas ketua saya, itu Mas Ferry Maulana Azmi. Walaupun dia agak sedikit kocak orangnya. Kadang saya pribadi sebenarnya kesel gitu. Di forum yang serius, kadang dia itu gelagatan bercanda. Dan saya pribadi untuk ketika duduk atau ada di dalam forum serius, saya nggak bisa untuk bercanda. Agak sulit. Agak sulit. Walaupun kadang saya berusaha untuk cair ya masuk, tapi bener. aduh nggak bisa. Kenapa ya? Mungkin kita beda karakter lagi. Dan ada teman saya lagi itu Mbak Miftahul Jannah. Beliau menjadi bendahara umum dan Mbak Fatin
Beliau adalah sekretaris yang selalu sigap. Masya Allah. Ketika tidak ada mereka dan tidak ada komponen itu organisasi mungkin akan runtuh. Betul. Makanya alhamdulillah banget sih saya dapat partner-partner yang profesional. Kan dalam dalam berorganisasi kan sebagai pimpinan kan harus menjaga kestabilan organisasi. Betul. Kestabilan organisasi gimana maksudnya anggotanya tetap aktif. Nah, kalau Mas Ulwan dalam menjaga kestabilan itu ada nggak sih cara-cara tertentu? Gitu? Harus dong, itu perlu. Makanya lagi-lagi ya Mas Rozak, menjadi seorang pemimpin itu bukan suatu hal yang mudah. Karena yang dia selesaikan itu bukan cuma satu masalah. Kadang di dalam satu waktu itu ada 4-5 masalah yang harus diselesaikan. Pusing juga ya. Makanya yang tadi saya bilang, kalau ini saya tulis 3 jilid kayaknya. Jadi per hari kadang masalah A, tiba-tiba divisi A bilang ada masalah ini. Divisi B bilang ada masalah itu. Jadi makanya kita perlu bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Kita perlu bijak dalam mengatur manajemen waktu. Pemimpin tidak boleh sembarangan. Pemimpin tidak boleh selengean. Sana sini nggak bisa. Karena ketika menjadi seorang pemimpin, dia harus punya time management yang bagus. Nggak cuman menyelesaikan satu problem soalnya. Banyak masalah yang perlu diselesaikan. Dan ketika dia mengambil keputusan, itu perlu bijak dalam mengambil kebijakan tersebut. Karena semua yang dia ucapkan, semua yang dia keluarkan itu roh dari organisasi itu. Betul. Gak bisa dia asal-asal. Dia nggak bisa manajemen waktu misalnya, berantakan semuanya. Dan disorot juga sama orang-orang. Pasti disorot. Karena tugas-tugas menjadi seorang pemimpin itu sangatlah banyak. Ketika dia tidak punya rasa empati dan tanggung jawab, apalagi pening. Benar. Betul. Makanya ada yang bilang menjadi pemimpin itu kayak punya naluri gitu loh. Ya, harus punya. punya keberanian, punya naluri kepemimpinan itu tiba-tiba muncul sendiri. Ada orang yang pengen belajar jadi seorang pemimpin tapi nggak bisa. Ada. Karena nalurinya nggak ada. Karena nalurinya ada, feel-nya nggak ada. Jadi jarang banget orang-orang yang bisa kayak Mas Ulwan gitu lah ya. Masya Allah ini. Banyak sebenarnya. Saya pun sebenarnya masih belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Insya Allah, amin. Nah, dalam memimpin, kan Mas Ulwan jadi pimpinan nih. Ada nggak sih tokoh-tokoh yang dijadikan panutan gitu untuk memimpin gitu? Karena kan kita dalam itu kan harus punya panutan yang kita contoh untuk menjalankan suatu hal gitu. Karena Mas Ulwan sekarang menjadi pimpinan, ada nggak sih tokoh-tokoh yang jadi panutan gitu? Ada pastinya. Siapa itu Mas? Spill. Ada beberapa tokoh yang saya kagumi di Indonesia ini. Untuk tokoh yang sudah meninggal itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Satu. Pimpinan Muhammadiyah ya. Pimpinan Muhammadiyah kampus kita. Kampus kita tercinta ini ya, teman-teman. Yang kedua itu ada Buya Hamka. Masya Allah. Beliau pun bagian dari Muhammadiyah. Dan beliau adalah ketua MUI pertama kali yang dipimpin oleh Presiden Bung Karno pada waktu itu. Beliau sahabatnya Bung Karno. Cuman selek akhirnya ada beberapa pendapat yang nggak sesuai dengan ideologi dari Bung Karno. Dan yang ketiga itu ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Masya Allah, pendiri NU. Betul. Itu untuk orang yang meninggal. Tapi untuk orang yang masih hidup itu mungkin saya bisa dibilang anak abah. Sama nih Mas. Anak abah. itu karena kemarin pas ketika kontestan politik 2024 itu saya sangat menggebu-gebu untuk bisa mendukung karena yang dibawa oleh Mas Anies itu bukan cuma sekedar inovasi, bukan sebuah janji aja, tapi ada bukti-bukti yang nyata yang beliau buat ketika beliau menjabat sebagai gubernur. Dan juga beliau juga research juga gitu. Betul. Beliau cerdas gak sih? Diakui oleh internasional. Enggak cuma di Indonesia. Betul. Dan memimpin itu bukan cuman bermain sebagai politisi yang handal, tidak. Harus ada isinya. Ketika menjadi seorang pemimpin, mohon maaf nih, ketika menjadi seorang pemimpin tapi tong kosong nyaring bunyinya, tidak ada isinya seperti kosong gitu kan. Gimana wibawa yang akan dibawa?
sekelas organisasi aja, pemimpin itu perlu ada, mohon maaf, otaknya itu perlu ada isinya. Emang ada yang nggak ada otaknya Mas? Sebenarnya nggak ada kan ya? Atau gimana dia? Salah nyebut repot nih. Betul. Ini bakal didengar sama banyak orang kan ya. Betul. Itu perlu ada isinya, perlu ada ilmunya. Kalau kata Imam Syafi'i, ahli ilmu, kalau kata ya betul. Kalau kata Imam Bukhari, al ilmu qabla qawli wal amal. Berilmu dulu, habis itu berbicara dan beramal. Dan itu begitupun pemimpin. Nggak bisa tuh pemimpin tiba-tiba jadi seorang pemimpin dia nggak punya sifat empati. Waduh. Dia nggak punya sifat dan dalam dirinya tanggung jawab. Dia nggak bisa manajemen waktu. Dia nggak bisa public speaking. Dia nggak bisa komunikasi dengan baik dengan anggota-anggotanya. Atau dia nggak bisa bekerja sama, atau tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Oh, itu berantakan. Betul banget sih itu. Karena tugas menjadi seorang pemimpin tuh sebagian yang tadi saya sebutkan. Sepenting itu. Karena banyak hal lah ya. Banyak banget nggak bisa dilihat semuanya. 3 jilid itu. Nggak nambah nih 5 jilid. Waduh. Buat kita Pak. Saya lagi nulis buku, nanti kalau rilis baca ya. Boleh. Judulnya apa tuh kalau kira-kira itu? Ada. Rahasia ada. Oke, rahasia ada. Ini saya tidak langsung kayak saya promosi ya. Nggak apa-apa, bebas di sini kita. Karena kita nggak ada yang sponsorin juga. Oh, bebas ya. Bebas banget. Oke. Nah, setelah nah, aku juga nangkap poin penting ya di Mas Ulon sebutkan real banget, kayak public speaking itu sangat penting. Karena aku ada temen juga yang di kelas gitu, dia kalau bahasa anak-anak sekarang itu kupu-kupu gitu. Jadi kuliah pulang. kuliah pulang. Kalau yang aktif kan kura-kura gitu. Iya. Kuliah rapat. Nah, jadi kayak dia habis kuliah pulang, besoknya kuliah lagi, terus pulang lagi, kuliah pulang terus. Jadi kayak selama dia mendapatkan tugas dari dosen yang biasanya bikin PPT terus menjelaskan, jadi kayak dia buka HP terus baca doang. Jadi kayak bukan bukan presentasi. Jadi kayak cuma baca teks gitu. Jadi kan mengapa sampai pentingnya organisasi juga, itu tujuannya adalah untuk ini juga. Betul. Gitu. Tujuan ketika teman-teman mahasiswa itu masuk organisasi salah satunya melatih public speaking. Kan pasti tuh seorang pemimpin dia akan bilang ke anggotanya, bro misalnya ya, bro Rozak, sok coba kamu pimpin rapat. Otomatis dia harus berpikir dong. Otaknya harus jalan untuk bisa memimpin rapat dengan baik. Bagaimana? Itu salah satunya. Dan ketika dia memimpin rapat, ya harus komunikasi. Ketika dia tidak bisa public speaking dengan baik, masa memimpin rapat gimana teman-teman? Baca bisa dong. Gitu. Makanya esensi adanya organisasi, atau mungkin teman-teman nanti ikut organisasi, itu sangat penting. Kalau kata bahasa Arabnya mah al-muhim jiddan 99 sekali ya. Kayak kalau kata orang lain, kalau misalnya 33 kali kayak zikir jidan. Karena penting banget. Iya. Itu melatih public speaking. Apalagi nanti di tahun kedua akan naik menjadi seorang pimpinan mungkin pimpinan divisi atau sekretaris divisi. Itu tugasnya beda lagi. Betul. Makanya isinya dalam organisasi itu belajar, mencoba, jangan takut intinya. Ketika sudah takut duluan dalam menghadapi perang, gimana pengen menang? Iya dong. Masa jadi pengecut ya? Wah, itu nggak bisa. Betul. Makanya ketika masuk organisasi atau mungkin berkecimpung di organisasi, itu public speaking sangat diperlukan. Tadi contohnya orang yang mungkin jarang tampil, itu akan gugup menjelaskan sesuatu pun dia akan bingung. Betul banget yang sih itu. Temanya udah ada nih, temanya A misalnya, tapi dia ingin menjelaskan akhirnya kemana-mana, tidak rapih, dan orang yang mendengarnya mungkin agak sedikit sebal ya. Betul. Ini apa sih? Masa kita kuliah cuma dengerin orang udah mahal, udah bayar. Dengerin doang. Iya dong. Betul. Dan itu yang tidak diharapkan oleh semua kampus-kampus di Indonesia ini. Makanya penting banget. Dan saya pernah, Mas Rozak ya, membaca salah satu buku itu bilang kayak gini.
Dan itu saya termotivasi banget dan sampai saya tulis di kamar saya. Wih, Masya Allah. Ketika ingin menjadi seorang yang sukses, maka berbicaralah seperti orang sukses. Mas Ojak pernah gak ngelihat orang sukses tapi, mohon maaf lagi nih, berbicaranya terbata-bata? Pernah ngelihat? Nggak ada sih. Mungkin yang palsu-palsuan sukses ada ya. Palsu-palsuan. Ada pemimpin-pemimpin negeri atau pemimpin-pemimpin bangsa atau pahlawan yang dia A, I, U, E, O ketika ngomong. Itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Mereka mungkin percaya diri. Iya, betul. Mereka pede ketika menyampaikan ide-idenya, menyampaikan pandangan-pandangannya. Berorasi di depan. Bung Tomo. Gimana ketika berorasi? Itu gila. Bung Karno. Kenapa Bung Karno itu dipercaya banyak orang? Karena orasinya itu sangat gila sih. Seberpengaruh itu ya. Seberpengaruh itu public speaking. Masya Allah. Makanya di buku itu dikutip, ketika kamu ingin menjadi orang yang sukses, maka berbicaralah seperti orang yang sukses. Dan ada yang bilang juga berpakaianlah seperti orang yang sukses. Iya, benar-benar. Karena manusia itu visual banget. Iya, benar-benar. Ketika Mas Rojak misalnya ngelihat orang yang rapih, enak gak dilihat? Enak banget. Exactly. Enak banget. Kalau misalnya ada yang cantik, itu enak banget kayak, ya Allah, dilatin terus ya. Gelis pisan gitu. Yang makan sampai sholat kayak berat itu, jangan ya, tapi jangan dicontoh yang kayak gitu. Terus kalau yang ganteng, itu bakal beda visualisasinya. Apalagi udah mah rapih, ganteng, pinter, public speakingnya jago. Wah, plus. Itu ketika menjadi negosiator atau diplomat, yakin lolos goal semua proyek-proyek gitu. Wah, exactly. Makanya itu penting banget public speaking, dan itu dilatih di organisasi, Mas Razak. Kayak organisasi ini sangat value-nya sangat banyak ya. Banyak. Ketika saya memimpin pun, saya selalu bilang sama teman-teman, ayo lu beraniin. Kamu beraniin. Sok ngomong. Gak apa-apa, belajar. Meskipun baru pertama kali itu ya. Baru pertama kali belajar. Karena goalsnya itu bukan untuk pas di himpunan, bukan pas di organisasi, tapi goalsnya itu untuk ketika dia sudah lulus dari univ ini. Betul banget. Itu goals utamanya. Saya sangat berusaha untuk ayo ngomong. Sok coba pimpin ini. Nih, saya percayakan sama kamu, sok belajar. Ketika kamu mungkin kebingungan dalam memanage, ya mungkin bisa bilang ke kami. Konsultasi, betul. Tapi sisanya sok belajar dulu. Belajar untuk bisa memimpin, untuk bisa ngomong, untuk bisa teamwork, untuk bekerja sama dengan baik bagaimana. Itu. Nah, keren banget ya teman. Jadi sangat menarik banget nih itu, sangat seru sekali teman-teman. Nah, selama memimpin menjadi waketum di himpunan mahasiswa pendidikan bahasa Arab, Mas Ulwan nih ada nggak sih cerita gitu yang sangat memorable kalau bahasa ada nggak sih? Banyak banget, Mas. Yang sangat diingat gitu loh, mungkin yang sampai sekarang gitu mungkin. Banyak banget sebenarnya. Rindu sama teman-teman. Rindu pas ketika panik kita di himpunan kita ya, di himpunan PBA, Hima PBA itu ada yang namanya Gema Karya Arab. Masya Allah. Itu lomba atau program kerja yang kita buat secara skalanya internasional. Masya Allah, internasional ya. Gak main-main ya. Gak main-main. Alhamdulillahnya dari Malaysia, dari Mesir, itu pada ikut. Kalau Israel ya teman. Wah, itu kita mau ikut dong. Gak bisa. Kita membela Palestina. Diinjek-injek lah. Itu, aduh, saya pengen ngomong kasar tapi gak boleh. Itu menjadi cerminan toh. Itu dari Malaysia. Itu datang, alhamdulillah. Mereka bukan sekali dua kali mereka ikut program yang kita adakan. Nah, saya kangen dengan hal-hal seperti itu. Kangennya apa? Kadang kita panik attack ketika ada problem yang tiba-tiba datang. Iya. Tiba-tiba juri ngerubah peraturan yang udah kita buat. Waduh. Tiba-tiba ada anggota peserta lomba yang tiba-tiba hilang. Akhirnya skema-skema yang kita buat itu berubah. Bahkan disusun udah berbulan-bulan. Betul. Persiapannya itu bukan 1 bulan 2 bulan loh. Iya, benar. Itu wah, ternyata ketika saya sudah lulus, ketika saya sudah menginjak ke dunia yang nyata ya, kata orang. Iya. Dunia setelah kuliah itu dunia yang harus bekerja untuk menafkahi
diri sendiri. Masya Allah. belum yang lain ini. Belum. Doain ya. Doain semoga secepatnya lah. Tuh. Itu hal-hal seperti itu. Makanya terus rindu dengan teman-teman ngobrol, kita rapat tuh, rapat kura-kura tuh, rapat divisi. Itu kita ngobrol, kita dapat insight baru dari teman-teman. Ada yang teman-temannya yang diem aja, ada macam-macam anggota organisasi itu. Ada yang dia tukang heboh, ada tukang yang suka ngegibah, ada banyak makanya. Semuanya ada lah. Semuanya ada. Tapi itu komposisi dari organisasi. Ketika seorang pemimpin itu tidak bisa memanage anggotanya dengan baik, itu akan buyar semuanya. Kembali lagi itulah salah satu tugas penting. Betul. Pemimpin. Harus siap mendengar keluh kesah dari tim-tim anggota. Ketika membuat kebijakan itu perlu bijak. Kita membuat kebijakan itu bukan cuman menguntungkan kepada satu kelompok, tapi harus menyeluruh. Karena kebijakan itu rohnya organisasi. Betul. Ketika Mas Rozak nih salah membuat kebijakan, itu berantakan ke semua. Waduh, kacau. Makanya itu berat Mas Rozak. Betul. Ketika Mas Rozak meninggalkan legacy yang baik untuk organisasi yang Mas Rozak pimpin, itu akan ada hal-hal doa baik nantinya. Masya Allah. Makanya saya pernah sebelum saya memimpin memimpin himpunan secara umum, itu saya pernah diamanahi oleh ketua Hima dulu, Mas Zaki itu menjadi seorang ketua Mataf Masa Ta'aruf. Kalau kita mah ospek kali ya. Kalau di bahasa luar apa sih? PKKMB kalau salah. Iya, PKKMB. Kalau kita kan Mataf ya. Kita kan keislamian gitu. Islam mendunia. Dunia mengislamkan. Gimana sih? Apa tagline-nya? Aku lupa ya Allah. Muda mendunia. Muda mendunia, unggul dan islami. Kita Mataf dan aku alhamdulillah pada waktu itu diamanahi untuk menjadi ketua Mataf. Masya Allah. Panik gak? Panik banget lah takut itu. Gak? Takut. Sebagai manusia biasa ya, ada rasa-rasa itu campur aduk. Tapi lagi-lagi niat baik untuk belajar, untuk terus mengembangkan potensi diri. Akhirnya gebrakan-gebrakan baru itu muncul. Situ letak asiknya kalau betul. Kalau dari Piantaro ya. Betul. Itu letak asiknya di situ. Ada legacy baik yang ditinggalkan. Betul. Dan itu ngena sampai sekarang. Jadi dulu itu saya sempat konsultasi sama ketua tahun lalu ya. Yang saya diamanahi menjadi seorang ketua. Saya bilang gini, Mas, ini Mataf, acara itu rohnya adalah uang. Iya. Bener gak? Cobaan organisasi ya. Betul. Roh dari kegiatan itu adalah uang. Ketika uangnya nggak ada, seret, bingung kita mau mengadakan seperti apa. Walaupun bisa, pasti banyak kekurangan. Karena realitasnya semuanya butuh uang gitu ya. Exactly. Nah itu roh dari kegiatan itu uang. Saya bilang sama Mas Zaki, Mas, saya mau mencoba mengadakan sponsorship. Padahal Mataf yang saya emban itu, yang saya ketuai itu Mataf Prodi. Jadi acara internal bukan eksternal. Iya. Yang biasanya orang-orang yang pakai itu ya eksternal untuk mengajukan sponsorship itu bukan acara internal, yang tapi buat acara umum gitu ya, bukan. Betul. Ini kan acara dari kampus dan emang sudah dibiayai oleh kampus, cuman kurang uangnya. Betul, kurang uangnya agak sedikit macet teman-teman. Itulah kayak Jakarta aja macet. Iya. Ada aja kayak pengen ini susah. Otomatis kita sebagai pimpinan itu harus muter 2 kali. Muter otak 2 kali. Ketika kita tidak ada inovasi, tidak ada gebrakan baru, bingung sudah. Makanya saya mencoba. Saya buat gebrakan baru di situ. Saya coba masukkan sponsorship buat proposal, saya bilang itu sama sekum saya itu. Sekretaris saya itu Mbak Savana. Saya bilang, dan Mbak Melin, saya bilang di situ, ayo sok coba buat proposal. Dan itu baru pertama kali di himpunan kita membuat proposal untuk keluar. Baru pertama kali itu. Baru pertama kali untuk acara internal ya. Saya buat, alhamdulillah lolos. Dapat berapa tuh Mas? Aduh, lumayan. Cukup untuk acara. Sangat cukup. Kita mengadakan keluar geprek SAI salah satunya di saya ini nggak ada sponsor kan? Nggak apa-apa. Saya masuk
masukan ke Geprek SAI, saya minta ke teman-teman tuh yang bagian hubungan masyarakat humas, saya untuk coba belajar ngomong sama kolega kita, negosiasi. Itu salah satunya apa? Kalau kita nggak bisa public speaking, nggak bisa komunikasi dengan yang baik, kacau, berantakan. Lagi-lagi poin-poin dari organisasi kesebut lagi, public speaking, komunikasi yang baik, teamwork, kerjasama. Saya coba, alhamdulillah masuk. Walaupun tidak berbentuk fresh money, tapi berbentuk voucher. Dan itu kita betul, kita hadiahkan ke bentuk kita hadiahkan ke Putra Mataf dan Putri Mataf. Jadi kalau teman-teman nggak tahu ya, kalau di Mataf itu ada satu orang cowok cewek yang dipilih karena yang terbaik gitu lah kalau bahasanya gitu. Dari terbaik dalam banyak hal, entah mungkin dia keberaniannya dalam menyampaikan pendapat dan lain-lain. Kita udah menilai itu dan alhamdulillah lolos. Jadi ketika di Mataf yang saya pimpin, alhamdulillah itu rame banget, heboh banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan capek semua yang saya perjuangkan, yang kita semua perjuangkan, yang teman-teman perjuangkan itu terbayarkan. Apalagi kalau udah ngeliat videonya hasilnya gitu. Exactly. Wah, seneng gitu. Dipuji sama Bu Dekan, dipuji sama yang lain. Ini bukan hasil keringat saya sendiri. No. Itu kerja keras teman-teman saya. Itu kerja keras dari teman-teman anggota, teman-teman koor dan sekretaris umum dan lain-lain. Wah, makanya ketika tidak ada komunikasi yang baik, ketika tidak ada kerjasama yang baik, gimana ingin menciptakan hal yang lebih baik? Itulah. Makanya ketika saya selesai memimpin itu dipuji, alhamdulillah, di award, diapresiasi lah sama pihak kampus. Itu semuanya terbayarkan. Terbayarkan, akhirnya saya happy. Dan skill memimpin akhirnya terasah, bertambah lah ya. Bertambah, alhamdulillah. Dan akhirnya tujuan, kayaknya saya enak deh menjadi pemangku kebijakan. Kayaknya seru deh ketika kita menjadi seorang teknokrat dan bisa membantu banyak orang. Bukankah tujuan kita hidup di dunia ini khairun nasi anfa'uhum linnas? Dengan berbagai cara. Ketika kita menjadi seorang pemimpin dan kita bisa berbuat baik kepada yang lain, kita bisa berempati yang lain, membantu orang lain, itu udah termasuk dari hadis yang Nabi SAW sebutkan tadi. Itu. Karena juga pemangku kebijakan juga memegang seluruh elemen yang ada di masyarakat. Kalau misalkan bahkan minum sekarang ini termasuk kebijakan yang sudah dibuat oleh hasil kebijakan dari pemimpin kita gitu kan. Betul. Makanya itu penting banget dalam kita belajar memimpin. Bukan hanya memimpin yang tadi saya bilang, bukan hanya memimpin orang lain, tapi memimpin diri sendiri. Betul. Ketika kita nggak bisa memimpin diri kita, manajemen waktu akan berantakan. Iya. Yang penting pertama diri kita dulu ya. Benar. Diri kita dulu dirapihkan dengan baru anak orang ya. Kalau saya singgung sedikit ya Mas tentang anak orang tadi. Persiapan sebelum menikah itu kan harus kita sebagai laki-laki, sebagai pemangku kebijakan dalam rumah tangga nih, itu perlu siap ilmunya. Betul. Kata Nabi SAW, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj. Disuruh siap-siap dulu. Kalau belum siap, jangan. Kata siap itu esensinya dan cabangnya itu banyak banget Mas. Lahir batin, siap kerja atau belum, emosional, parenting. Ketika udah punya anak, apakah dia mempunyai ilmu parenting atau tidak, punya ilmu terhadap anak atau tidak. Ketika dia sedang berantem, apakah dia bisa mengendalikan emosi atau tidak. Itu sangat penting. Iya, betul. Makanya jadilah pemimpin diri sendiri dulu. Iya gak sih? Jadi jangan main-main teman. Jangan. Kalau mau nikah pikir-pikir dulu, harus bisa manajemen diri kita dulu. Harus. Itu modal utama sebelum kita meminang anak orang. Melangkah lebih jauh. Karena kalau misalkan diri kita aja masih berantakan, kalau misalnya waktu kosong masih scroll HP, gimana mau mimpin keluarga? Berat ya. Berat banget. Berat. Nanti ditanya sama anak nih misalnya. Papa, Presiden Indonesia yang pertama siapa? Enggak tahu. Tahu atuh.
Malu atuh. Betul. Iya kan? Kita sebagai bapak nantinya atau orang tua itu menjadi role model untuk anak kita. Dan saya sedikit storytelling ya Mas Roza. Boleh cerita Mas. Di sini kita bercerita bersama ya. Ya, sampai saya tertarik dengan dunia dunia kepemimpinan itu, salah satunya itu dari orang tua saya. Alhamdulillah orang tua saya itu masuk ke dalam dunia kepemimpinan yang akhirnya itu membuat diri saya tertarik dengan itu. Betul. Makanya itu mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif untuk kita pribadi dan orang lain sih Mas. Betul. Sangat menarik ya teman-teman percakapan kita kali ini. Jadi bagi teman-teman poin-poin yang dapat kita simpulkan adalah jadi jangan sampai sebelum kita memimpin anak orang, pimpin diri kita dulu. Itu salah satu. Tapi itu penting. Tapi kalau misalkan teman-teman mengambil pengen tahu lebih banyak poin, diputar ulang karena kita sangat panjang tadi percakapannya. Jadi nggak sadar guys. Nggak sadar. Jadi nggak kerasa waktu udah habis ya. Jadi teman-teman bisa semoga dengan podcast ini bisa mengambil manfaat dan semoga bisa menjadi planning untuk kedepannya. Bagaimana diri kita untuk kedepannya. Gitu. Resolusi. Kalau di akhir tahun itu, di awal tahun itu dan di akhir tahun, pokoknya kita harus buat resolusi 5 tahun. Tapi jangan cuma resolusi doang, tapi kerjain ya. Kosong semua biasanya. Kosong semua. Yang buat resolusi harus ini. Cuma resolusi doang. Itu hanya omong kosong. Jangan dong. Jangan. Jadi semoga kita semua bisa memperbaiki diri kita terus menerus ya. Amin. Terus bermanfaat untuk orang banyak. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak podcast kita kali ini dan terima kasih untuk Mas Naufal Alwan Al-Bahri SPD. Naufal Ulwan Al-Bahri SPD ya teman-teman. Jadi ada SPD-nya sekarang. Jadi semoga apa yang disampaikan Mas Ulwan juga bermanfaat untuk kita semua dan untuk Mas Ulwan sendiri untuk kedepannya. Semoga bisa melanjutkan studinya ya setelah ini. Dan tadi spill bukunya semoga kabarnya cepat terdengar ya teman-teman. Tunggu ya. Nanti ini promosi nih kalau emang rilis beneran. Mudah-mudahan kalian bisa baca apa yang saya tulis, semoga itu bisa bermanfaat. Karena saya boleh ngomong sedikit. Boleh ngomong. Sebelum saya meninggal di dunia ini, saya ingin membuat satu hal yang orang lain itu perlu tahu tentang cara berpikir saya, cara hidup saya, dan cara saya menjalani hal-hal yang emang ada di dunia ini. Kalau kata orang dan yang saya pernah baca bukunya, ketika Anda meninggal tanpa menulis buku, maka nama Anda akan terkubur oleh bumi. Masya Allah. Itu suatu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Amin. Dan semoga terrealisasikan. Amin. Mohon doanya Mas Raza. Amin. Jadi gitu teman-teman ya, semoga setelah ini teman-teman bisa lanjut aktivitas ya. Semoga teman-teman lancar aktivitasnya. Amin ya Allah. Mungkin cukup sekian, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.